Assalamualaikum Pak Abu Bakar. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya. Oke, baik. Maaf saya pakai waktu Bapak sebentar ya. Ya. Kita lanjut saja untuk pertanyaan pertama Pak Abu Bakar. Menurut Pak Abu, apa sih penyebab yang membuat minat belajar siswa kita di sekolah ini rendah? Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Ya. Yang pertama terkait dengan motivasi ya. Ya. Memang motivasi ini pertama sekali itu berawal dari diri sendiri ya. Jadi siswa itu punya latar belakang yang berbeda-beda, sehingga beda anak itu beda motivasinya. Jadi dengan demikian tidak semua anak itu motivasinya bagus, dan juga tidak semua siswa tidak bagus. Jadi dia bervariasi. Oleh karena itu terkait dengan motivasi inilah anak-anak itu perlu yang namanya figur ya, figur ya. Salah satunya adalah orang tua. Jadi motivasi di rumah itu berawal dari orang tua. Kalau orang tuanya memotivasi dengan baik, kalaupun anak-anaknya agak kurang, maka ini akan terbantu. Yang kedua, ketika dia di sekolah, itu motivasi itu juga bisa ditambahkan oleh guru. Jadi guru memotivasi siswa-siswa agar belajar dengan bagus. Kenapa? Karena anak-anak datang ke sekolah, kadang dia ada masalah di rumah, sehingga motivasi belajarnya kurang. Seperti yang pernah kita dapatkan bahwa itu anak-anak kadang-kadang malam dia tidurnya telat. Ada yang jam 2, ada yang bahkan jam 3. Jadi sampai sekolah dia belajarnya tidur. Jadi bagaimana dia memotivasi kalau memang dia ngantuk? Oleh karena itu orang tua sangat berperan, karena pendidikan itu berawal dari keluarga. Kalau orang tuanya kontrol anaknya tidur malam cepat, insya Allah dia akan segar ke sekolah. Untuk motivasi belajar itu harus butuh kerjasama yang baik. Yang pertama dari diri sendiri siswa, yang kedua orang tua, dan yang ketiga adalah keluarga sekolah, artinya dari guru dan juga bimbingan dari guru konseling, dan juga pendekatan secara pribadi dengan siswa yang dianggap motivasinya rendah. Mungkin seperti itu. Oke. Baik Pak Umar, sebagai guru bahasa Inggris ya, ini kita sering mendapati anak yang takut atau tidak berani untuk bertanya tentang materi yang kita ajarkan. Menurut Pak Abu Bakar, penyebabnya itu apa? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Dini. Kalau dibilang kenapa anak-anak takut belajar bahasa Inggris, mungkin secara umum mata pelajaran yang agak sedikit berat itu adalah matematika dan bahasa Inggris ya. Orang kalau mendengar nama itu mungkin agak sulit. Bahkan jangankan kita, guru sendiri kalau kita minta ganti itu kalau mapelai mau, tapi ketika bahasa Inggris dan matematika ini nggak bisa. Oleh karena itu, kenapa faktor penyebabnya? Yang pertama, anak-anak itu beda passionnya, beda kemampuannya ya, potensinya beda-beda. Namun secara umum kenapa bahasa Inggrisnya kurang atau dia takut? Yang pertama, basic kompetensinya itu berbeda ya. Jadi dasar anak kita itu, apalagi tingkat kita di daerah ini ada kodrat alam ya. Jadi basicnya ketika naik ke kelas SMA yang seharusnya dasar-dasar bahasa Inggris sudah bisa, ini kita harus turun balik ke sana. Oleh karena itu pengetahuan yang memang tadi dasar kita mengejar di target kurikulumnya tinggi, sehingga ini menjadi satu pemicu kenapa dia nggak berani ya. Yang kedua, ini juga ada pengaruh dari guru itu sendiri. Kalau kita misalnya ada ketertarikan dan anak-anak bisa kita mengajak, kita rangkul bahwa bahasa Inggris itu mudah ya. Jadi ada juga yang memang berubah, tetapi intinya secara umum memang level kompetensinya itu berbeda. Dan yang kedua, tingkat tujuan ataupun pencapaian kurikulum yang diberikan itu kadang-kadang buat anak kita tinggi, sehingga kita kadang-kadang dari tujuan pembelajaran saja kita harus mundur satu langkah karena menyesuaikan dengan kemampuan anak. Maka dari itu mungkin ini jadi faktor juga yang membuat anak-anak itu jadi berat. Tapi intinya kita guru tetap setiap hari, dan di SMA kita insya Allah setiap hari itu kita memotivasi, ayo kita belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia. Jadi akan dipakai di mana saja, masuk kerja itu jadi poin utama untuk penilaian. Ini lagi Pak Abu, penyebab siswa kita itu tidak mampu membaca atau reading skillsnya itu cukup rendah itu apa ya?
Ini khusus untuk bahasa Inggris Ya, ya. ini untuk bahasa Inggris ya. Ya. Jadi ini terkait dengan reading skill ya. Ya, Memang secara umum persoalan sekarang terkait membaca. Pemerintah itu menggalakkan bahwa itu ada literasi ya. benar. Literasi membaca atau literasi numerasi. Jadi di sini terkait dengan literasi bahasa Inggris atau membaca teks bahasa Inggris karena dia ada teknik dalam membaca ya. Ada membaca cepat, ada membaca lambat. Jadi di sini perlu skill tersendiri. Namun anak-anak sekarang tingkat pronunciation dasar aja ini masih ada kendala. Sehingga ketika dia membaca itu agak berat, dan yang kedua tingkat percaya diri anak kita itu bahasa Inggris agak kurang. Jadi ketika dia belajar membaca saja ada sedikit keliru itu kawannya selalu ketawa. Jadi kita selalu menasihati jangan ketawain orang karena kita sama di sini. Nah, namun secara umum seperti itu. Kenapa berat? Dikarenakan basic kompetensinya itu masih kurang sehingga ketika kita belajar membaca agak berat. Belum lagi membaca reading comprehension, memahami apa yang kita baca. Masih baca saja itu masih kendala. Sehingga jadi persoalan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris itulah salah satu skillnya adalah reading. Oleh karena itu kita guru tetap tidak bosan-bosan karena tugas kita itu adalah mendidik, menuntun anak-anak itu agar bisa. Tetapi kalaupun nggak bisa, yang penting kita udah usaha maksimal. Menyangkut dengan literasi dan numerasi Pak Abu, ini ada beberapa siswa kita yang masih kesulitan saat belajar materi prosedur teks. Iya, itu penyebabnya apa kira-kira Pak? Terkait dengan materi prosedur teks ini materi saat ini di kelas Di kelas. kelas 10 ya, 10 itu ya, kelas 10. Memang ketertarikan siswa itu bermacam-macam. Di kelas 1 itu ada beberapa kali. Kelas satunya itu materi dari teks prosedur ya. Ya, di prosedur teks itu sebenarnya tertarik kita ya karena cara melakukan atau membuat sesuatu. Sebenarnya lebih menarik. Tapi kenapa anak kita kurang menarik? Salah satunya itu penguasaan vocabulary-nya rendah ya. Yang kedua dalam menalar kira-kira ini poin apa yang mau kita buat untuk membuat satu prosedur teks. Mudah saja tuh di mie instan itu ada prosedur teks ya. Mau beli apa namanya perangkat handphone ada prosedur teks ya. Namun di sini anak-anak kita gara-gara faktor literasi itu kurang sehingga membuat dia malas membaca. Padahal petunjuk-petunjuk itu ada di mana-mana. Jadi itu salah satunya ada faktor literasi yang kurang. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Abu, ini mengenai kesulitan belajar siswa. Seperti yang kita ketahui ada beberapa siswa kita yang sulit atau lambat saat menerima materi yang kita ajarkan. Penyebabnya kira-kira menurut Bapak apa ya? Baik, jadi secara umum manusia itu dilahirkan dengan kemampuan ataupun dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang memang IQ-nya tinggi, SQ-nya juga tinggi. Tapi ada anak yang IQ-nya tinggi, kadang-kadang SQ-nya rendah. Atau sebaliknya, atau ada anak juga yang dua-dua, IQ-nya tinggi, SQ-nya juga tinggi. Atau sebaliknya ya, rendah dua-dua. Jadi dalam hal ini yang membuat siswa kita itu kenapa agak lambat ya, itu faktor utama itu bawaan ya. Yang kedua motivasi belajar ya, motivasi belajar. Kalau motivasinya kuat, orang mau ngulang belajar satu kali, pasti orang yang kuat belajar itu sampai 10 kali, sampai 100 kali ya. Jadi dengan kemauan yang kuat itu insya Allah bisa teratasi ya. Ini sudah kita pahami bahwa bahasa Inggris itu sulit ya secara umum, tetapi belajarnya tidak sama sekali, sehingga itu menjadi beban. Namun anak-anak itu dia yang butuhnya adalah perhatian. Pulang ke rumah nggak ada yang perhatian sampai di mana dia belajar, jadi seolah-olah udah di rumah nggak ada yang ngecek ya. Kita nggak menyalahkan orang tua, tetapi itu faktor. Di sekolah guru juga memfollow up sejauh mana tingkat kerjasama, misalnya dia membuat tugas. Jadi intinya harus ada dorongan baik dari orang tua, dari guru, dan terutama sekali dari siswa itu sendiri. Oke, berikutnya Pak Abu, mengapa guru kita ini jarang menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran? Oke, baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Mengapa guru kita jarang menggunakan teknologi?
Memang kalau saat ini ya di sekolah kita, kalau yang tua-tua memang agak jarang ya. Agak jarang ya. Tapi kalau yang guru-guru masih muda itu alhamdulillah sudah lumayan menggunakan teknologi. Namun kalau ditanya kenapa jarang menggunakan, salah satunya memang eh, tidak mau keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang kita sudah nyaman ya. Ada guru yang sudah nyaman dengan pola lama, dia nggak mau berubah. Betul. Padahal pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat zaman. Ya, di kodrat zaman itu kita harus menyesuaikan dengan zaman. Sekarang abad 21 itu pembelajaran itu menggunakan teknologi dan inovasi. Jadi di sini guru yang mau mengupgrade diri secara personal, ada pengembangan diri, belajar tentang media-media pembelajaran interaktif, ya ini akan menyesuaikan. Tetapi jika guru yang mau aman-aman aja, nggak mau dia mengejar teknologi, ini akan tertinggal. Oleh karena itu, salah satu faktor tidak menggunakan media pembelajaran inovatif itu gara-gara guru itu sendiri memang kurang menguasai. Oleh karena itu, memang perlu dari sekolah agar ada satu pelatihan setiap tahun paling kurang untuk pengembangan kompetensi guru di bidang teknologi, khususnya pembelajaran yang inovatif menggunakan teknologi. Itu ya Pak, itu kita kan seperti kita tahu ya, sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan Benar. daring Daring. ya, tentang yang bisa digunakan oleh guru-guru itu untuk meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang teknologi ya kan. Tetapi yang kita lihat di sekolah kita itu sepertinya sebagian besar itu tidak atau kurang ada inisiatif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Itu penyebabnya apa? Baik, terima kasih. Memang ini fenomena yang terjadi ya. Fenomena yang terjadi seperti itu. Ya. Saya bergabung ya di IGI, itu sering membuat pelatihan, bahkan ada yang gratis. Benar. Kalau kita berbagi informasi ataupun flyer, itu kurang ya responnya. Iya. Bahkan yang mendaftar itu kurang, bahkan gratis ya. Jadi itu kenapa? Karena mungkin masih ada yang berasumsi bahwa itu biarkan orang lain, bukan di kita. Padahal itu salah prinsipnya ya. Namun ketika hal itu dibutuhkan, misalnya lagi mengikuti PPG ataupun akan mengikuti pendidikan guru penggerak dan sebagainya, jadi kebutuhan itu sudah dirasa perlu sehingga dia berlomba-lomba untuk mencari inovasi. Mungkin ini ada satu mindset yang belum bagus ataupun belum maju di pemikiran guru-guru yang tidak mau mengupdate inovasi. Oleh karena itu salah satunya adalah harus keluar dari zona nyaman. Nah, jadi kalau zona nyaman kita nggak menggunakan IT, sekarang harus keluar. Jadi faktornya kenapa? Memang faktor dari guru itu sendiri ya. Karena sekarang kita guru banyak sekali pelatihan-pelatihan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau kita memang ingin meningkatkan kompetensi, kita harus mendaftar, harus ikut. Tapi kalau kita nggak mau, ya tinggal kita akan tinggal. Oleh karena itu faktor dari pribadi satu, yang kedua tuntutan di lapangan yang kurang dari observasi ya. Jadi oleh karena itu pemangku kepentingan baik itu kepala sekolah atau yang ada pihak terkait ini sekali-sekali mengevaluasi ya, dan juga menghimbau kepada guru-guru agar meningkatkan kompetensi di bidang teknologi dalam proses pembelajaran. Tanpa pantauan mungkin orang akan nyaman dengan zona nyamannya. Jadi tidak ada inisiatif. Tidak ada inisiatif. Kadang-kadang memang perubahan itu ada dua dia. Kenapa orang bisa berubah? Yang pertama memang ada teladan yang dicontoh. Benar. Ya. Jadi ketika teladannya bagus ini, mau dia contoh. Tapi ketika teladan, itu biar urusan orang. Dia berhasil sendiri, nggak ada masalah kan. Nah, itu harus pakai yang kedua, pakai sistem. Kalau udah pakai sistem, wajib mengajar pakai IT. Ya. Kalau nggak boleh ngajar. Itu akan bergerak juga. Dia ada dua polanya. Benar. Makanya bagusnya bukan dengan sistem, artinya dengan kesadaran diri, dengan melihat teladan-teladan lain yang memang menggunakan perangkat. Baik Pak Abu, untuk pertanyaan terakhir ini mengenai pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Mengapa guru di sekolah kita itu tidak atau belum mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi yang ada di sekolah? Itu ya, kenapa tidak mengoptimalkan? Benar. Memang dari total 100%, kalau kita bilang 50% yang menggunakan ya, 50%. Memang salah satunya jujur kita bilang cara penggunaannya saja belum. Ya, ini biasanya guru-guru yang letting lama ya. Ini memang tingkat menguasai IT aja belum.
Jadi bagaimana kita menggunakan alat. Mm. Yang kedua, alat sudah tersedia, kemauannya belum ada. Ini kembali kepada juga personal. Benar. Artinya kalau dia nggak menggunakan, berarti memang kemauannya nggak ada. Padahal dia sudah mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga faktornya tidak tersedianya peralatan. Kadang-kadang mau pakai semua, infocus yang tersedia kurang, atau kabel-kabelnya kurang. Jadi faktor inilah yang membuat persoalan itu terjadi. Jadi yang paling berat sebenarnya bukan di masalah peralatan, tetapi di kemauan kita. Di kemauan kita. Kalaupun nggak setiap hari kita bawa peralatan, minimal adalah kita bawa peralatan untuk penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Untuk yang ini Pak Abu, apakah ada kendala yang dirasakan oleh Pak Abu sebagai guru saat mengaplikasikan pembelajaran dengan metode HOTS di kelas? Ya, kalau kita bicara masalah HOTS, memang ini dalam pembelajaran tentu apalagi kelas SMA ya. Iya, betul. Kelas SMA itu udah dituntut ya, soal-soal ujian itu berbasis HOTS ya. Kalau sudah HOTS, sudah higher order thinking skill ya. Ya. Nah, jadi ini memang kita sesuaikan dengan KD. KD tuntutannya bagaimana? Kalau tuntutannya ini mengarah ke level 3 ya. Nah, ini berarti kita arahkan ke level 3. Tetapi kendala di lapangan ketika sudah bermain di HOTS ini, anak-anak kita itu jauh masih ketinggalan. Kenapa? Karena basic kompetensi dasar tadi masih kurang. Namun kita terus memacu sesuai dengan tuntutan dari kompetensi dasar, bahwa kalau tuntutan KD-nya memang harus HOTS, ya kita harus mengejar pelan-pelan, walaupun kita turun dulu dari level kata kerja operasional itu ke level 1 ya, C1. Jadi kita nggak boleh langsung juga ke C5 ke C4 ya. Nah, artinya kita sesuaikan dengan kemampuan anak kita. Oleh karena itu, walaupun tuntutan KD-nya itu sudah level ataupun C4, nah, jadi kita turun dulu ke C1, harus pelan-pelan, daripada nanti kita main di C5, anak-anak semua nggak tahu. Ya, namun dalam tuntutan soal ujian itu harus menggunakan berbasis HOTS. Baik Pak Abu, terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih juga karena sudah bersedia menjadi narasumber saya. Sekian saja wawancara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, semoga sukses. Thank you.